Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bahas tentang muhasabah. Semoga bermanfaat. Oke, kita mulai. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Pengertian muhasabah. Muhasabah berasal dari kata hasibah yang artinya menghisap atau menghitung. Dalam penggunaan katanya, muhasabah diidentikan dengan menilai diri sendiri atau mengevaluasi, atau introspeksi diri. Dari firman Allah di atas tersirat suatu perintah untuk senantiasa melakukan muhasabah supaya hari esok akan lebih baik. Urgensi muhasabah. Hari berganti hari, demikian juga dengan bulan dan tahun. Kalau kita memperhatikan pergantian waktu ini, sesungguhnya kehidupan dunia makin lama makin menjauh, sedang pada kesempatan yang sama kehidupan akhirat makin mendekat. Kita perhatikan keadaan di lingkungan tempat kita kerja dan di tengah keluarga, apakah masih tetap? Secara jujur kita harus jawab tidak. Kemana mereka? Sebagian karena sudah meninggal. Apakah yang meninggal hanya mereka? Jawabnya tentu tidak. Kita pun pasti akan meninggal. Firman Allah dalam Al-Quran. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surat Ali Imran, ayat 185. Kemudian sesudah mati kita akan dihidupkan kembali, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Surat Hud, ayat 7. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun amaliyah. Maka dalam melakukan muhasabah, seorang muslim menilai dirinya, apakah dirinya lebih banyak berbuat baik ataukah lebih banyak berbuat kesalahan dalam kehidupan sehari-harinya. Dia mesti objektif melakukan penilaiannya dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar penilaiannya, bukan berdasarkan keinginan diri sendiri. Oleh karena itu melakukan muhasabah atau introspeksi diri merupakan hal yang sangat penting untuk menilai apakah amal perbuatannya sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Tanpa introspeksi, jiwa manusia tidak akan menjadi baik. Imam Turmuzi meriwayatkan ungkapan Umar bin Khattab dan juga Maimun bin Mihran mengenai urgensi muhasabah. Umar radhiyallahu anhu mengemukakan, "Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, dan bersiaplah kalian untuk akhirat, yaumul hisab." Al-Hasan mengatakan, orang-orang mumin selalu mengevaluasi dirinya karena Allah. Dan bahwasanya hisap itu akan menjadi ringan pada hari kiamat bagi orang yang menghisap, evaluasi, dirinya di dunia. Maimun bin Mihran radhiyallahu anhu menyampaikan, seorang hamba tidak dikatakan bertakwa hingga ia menghisap dirinya sebagaimana dihisap pengikutnya dari mana makanan dan pakaiannya. Urgensi lain dari muhasabah adalah karena setiap orang kelak pada hari akhir akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Firman Allah, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Surat Maryam ayat 95. Aspek yang perlu dimuhasabah. Firman Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Berdasarkan ayat di atas, maka yang harus dimuhasabahi meliputi seluruh aspek kehidupan kita, baik yang berhubungan dengan Allah, ubudiyah, maupun hubungan dengan sesama manusia, muamalah, yang mengandung nilai ibadah. Aspek tersebut diantaranya adalah aspek ibadah yang berhubungan dengan Allah. Dalam pelaksanaan ibadah ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Rasul-Nya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila ada sesuatu urusan duniamu, maka kamu lebih mengetahui. Dan apabila ada urusan agamamu, maka rujuklah kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. 2. Aspek pekerjaan dan perolehan rizki. Aspek kedua ini sering dilupakan bahkan ditinggalkan dan tidak pedulikan. Karena aspek ini dianggap semata-mata urusan duniawi yang tidak memberikan pengaruh pada aspek ukhrawinya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergerak telapak kaki Ibnu Adam pada hari kiamat, hingga ia ditanya tentang 5 perkara, umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya kemana dipergunakannya, hartanya dari mana ia memperolehnya dan kemana dibelanjakannya, dan ilmunya sejauh mana pengamalannya. Hadis riwayat Turmuzi. 3. Aspek kehidupan sosial. Aspek kehidupan sosial dalam artian hubungan muamalah, akhlak dan adab dengan sesama manusia.
Karena kenyataannya aspek ini juga sangat penting sebagaimana yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits. Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki perhiasan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, puasa dan zakat, namun ia juga datang dengan membawa dosa, menuduh, mencela, memakan harta orang lain, memukul, mengintimidasi orang lain. Maka orang-orang tersebut diberikan pahala kebaikan-kebaikan dirinya. Hingga manakala pahala kebaikannya telah habis, sebelum tertunaikan kewajibannya, diambillah dosa-dosa mereka dan dicampakkan pada dirinya, lalu dia pun dicampakkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Apabila melalaikan aspek ini, maka pada akhir hayatnya orang akan membawa pahala amal ibadah yang begitu banyak, namun bersamaan dengan itu, ia juga membawa dosa yang terkait dengan interaksinya yang negatif terhadap orang lain. 4. Aspek dakwah. Aspek ini sesungguhnya sangat luas untuk dibicarakan. Karena menyangkut dakwah dalam segala aspek, sosial, politik, ekonomi, dan juga substansi dari dakwah itu sendiri mengajak orang pada kebersihan jiwa, akhlakul karimah, memakmurkan masjid, menyempurnakan ibadah, mengklimakskan kepasrahan abadi pada ilahi, banyak istighfar dan taubat DCB. Tetapi yang cukup urgens dan sangat substansial pada evaluasi aspek dakwah ini yang perlu dievaluasi adalah, sudah sejauh mana pihak lain baik dalam skala fardi maupun jama'i, merasakan manisnya dan manfaat dari dakwah yang telah sekian lama dilakukan. Jangan sampai sebuah jamaah dakwah kehilangan pekerjaannya yang sangat substansial, yaitu dakwah itu sendiri. Evaluasi pada bidang dakwah ini jika dijabarkan, juga akan menjadi lebih luas. Seperti evaluasi dakwah dalam bidang tarbiyah dan kaderisasi, evaluasi dakwah dalam bidang dakwah amah, evaluasi dakwah dalam bidang siasi, evaluasi dakwah dalam bidang iktisadi, DCB. Pada intinya, dakwah harus dievaluasi, agar harakah dakwah tidak hanya menjadi simbol yang substansinya telah beralih pada sektor lain yang jauh dari nilai-nilai dakwah itu sendiri. Mudah-mudahan ayat ini menjadi bahan evaluasi bagi dakwah yang sama-sama kita lakukan. Katakanlah, "Inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." Surat Yusuf ayat 108. Jadi, muhasabah dapat diraih dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Melakukan perbandingan sehingga menjadi terlihat kelalaian yang selama ini belum disadari. 2. Memikirkan kelemahan yang ada dalam diri. 3. Hendaknya ditanamkan dalam diri rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menanamkan ke dalam dirinya perasaan bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah dan bahwa Allah melihat semua yang tersembunyi dalam dirinya, karena sesungguhnya tiada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Seperti yang tersirat dalam firman-Nya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Surat Kahf ayat 16. 3. Bagaimana cara yang mudah untuk bermuhasabah? Setelah selesai salat Isya, atau sebelum tidur, melakukan evaluasi perilaku atau perbuatan yang telah dijalani, mulai dari pagi sampai dengan sore hari. Mulailah dengan hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Kemudian mengingat hal-hal yang berkaitan dengan sesama manusia seperti orang tua kita, istri, suami, anak, saudara, tetangga, teman di tempat kerja del. Akuilah kegagalan-kegagalan dalam mengatasi ujian Allah sepanjang hari, beristighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepadanya. Semoga Allah berkenan menerima taubat kita, lalu berniatlah untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut dan tekadkan niat kita bahwa besok akan tampil lebih baik lagi. Jika ternyata kita ada masalah dengan sesama manusia maka kita harus berani minta maaf dan mintalah kerelaan mereka. Kapan seharusnya kita memulai muhasabah? Pengalaman menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak tahu kapan, di mana sedang apa seseorang menemui kematiannya, karena itu sudah semestinya kita lakukan sejak sekarang. Dan barang siapa yang melakukan introspeksi diri hari ini, niscaya dia akan memperoleh keamanan hari esoknya. Apa gunanya muhasabah yang singkat ini?
Manfaat dari muhasabah ini adalah jika Allah takdirkan kita meninggal malam itu maka kita akan menghadap kehadiratnya dalam keadaan telah bertaubat. Akan tetapi jika kita ditakdirkan bisa menghirup udara segar pada esok harinya, maka kita akan mendapatkan manfaat yang antara lain, yaitu 1. Kita akan selalu berusaha untuk menghindari kesalahan. 2. Atau, apabila kita terjerumus kembali dalam kesalahan kemudian kita bertaubat kembali, demikian seterusnya hingga kita akan merasa malu terhadap Allah setelah berkali-kali bertaubat. Menurut Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair, 2007, banyak orang yang bisa meninggalkan kebiasaan buruknya melalui cara ini. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukannya. Selain itu, menurut Al-Basyah 2005 untuk memelihara kesadaran agar tetap tinggi, kita perlu mencoba langkah berikut ini dengan konsisten, yaitu setiap akan meninggalkan rumah, kita coba merenung sejenak untuk 1. Bertekad dengan segenap kesungguhan hati akan mengontrol nafsu dan akan bertindak sesuai dengan aturan main Allah, baik pada jalur hablum minallah maupun pada jalur hablum minanas. 2. Menyadari, mengantisipasi, bahwa sepanjang hari ini akan menghadapi ujian-ujian Allah, seperti bergunjing, berprasangka buruk, dengki, malas salat, ataupun diperlakukan tidak baik. Insya Allah kita semua merupakan orang-orang yang bertakwa, yang dalam menempuh hidup ini memiliki visi yaitu untuk mendapatkan ridha ilahi, sehingga bisa melakukan muhasabah. Imam Hasan Al-Basri berkata, seorang mukmin adalah panglima untuk dirinya sendiri, ia mengatur dan menginspeksi dirinya sendiri karena mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi seorang hamba untuk bersikap objektif terhadap dirinya sendiri. Jika dia melihat dirinya melakukan kekeliruan, hendaknyalah dia menanggulanginya dengan cara meninggalkannya, melakukan taubat yang bersih, dan berpaling dari semua hal yang menyebabkan dia melakukan kesalahan tersebut. Jika setiap individu bisa memperbaiki diri, insya Allah akan tercipta keluarga, masyarakat, institusi, negara yang baik pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi manusia dalam 3 golongan. 1. Golongan beruntung, jika hari ini lebih baik dari hari kemarin. 2. Golongan merugi, jika hari ini sama dengan hari kemarin. 3. Golongan celaka, jika hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Semoga hari demi hari yang kita lewati bersama-sama ini, menjadi awal menuju perbaikan diri. Demikian pembahasan tentang muhasabah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.